Baik, hari ini tema kita pertumbuhan iman di dalam komunitas rohani. Ya, ini penting bagi kita. Saudara, kenapa orang Yahudi itu rata-rata cerdas, pintar? Nah, saya pelajari dan sebelum saya persiapkan khotbah ini, ternyata orang Yahudi itu punya namanya cara belajar itu namanya pertemanan. Cara belajarnya itu tidak seorang diri, tapi selalu berdua-duaan. Nah, ini di dalam berdua-duaan ini mereka pegang sebuah ayat firman Tuhan yang dituliskan di dalam Amsal, bahwa lebih baik berdua daripada seorang diri. Dan itu dibiasakan dari umur 6 tahun sampai 10 tahun. Itu satu. Jadi mereka punya pandangan atau doktrin lebih baik berdua daripada seorang diri. Yang selama ini kita kenal dengan itu, ya bicara suami istri, kan gitu ya. Tapi penekanan mereka bukannya sekedar itu, tapi anak itu diperlukan teman di dalam belajar. Nah, yang kedua, mereka pegang juga, Amsal mengatakan besi menanjakan besi, manusia menanjakan sesamanya. Artinya mereka tukar pendapat. Jadi filosofi orang Yahudi itu selalu memegang firman Tuhan itu dengan cara yang berbeda. Jadi cara mereka belajar tidak seorang diri, tapi ada teman. Nah, kemudian setelah mereka punya teman, lalu kemudian mereka juga saling belajar, maka tiap-tiap waktu yang ditentukan berkumpul dengan para imam, dan imamnya duduk di tengah-tengah dan dikelilingi oleh 2 orang teman-teman yang lainnya. Nah, imam tinggal mengarahkan. Sehingga walaupun orang Yahudi dikatakan eksklusif, tapi mereka bisa menguasai dunia karena jaringan pertemanan. Ya kan? Jadi oleh karena itu, orang Yahudi itu pintar-pintar. Karena pintar seseorang itu terbatas adanya. Tapi kalau punya teman, itu jauh lebih luar biasa. Ya, makanya pentingnya komunitas. Nah, selama mereka punya pertemanan itu, mereka menghafal Alkitab. Dan yang mereka hafal itu kitab Musa. Berapa kitab Musa? 5. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka hafal. Tentu bukan setiap ayat, tapi ada strukturalnya. Mereka hafal. Itu di usia 6 tahun sampai 10 tahun. Nah, saudara, kemudian semakin lama makin berkembang. Ditambah dengan 3 orang. Nah, dalam komunitas ini beda lagi. Dari usia 10 tahun sampai ke usia 15 tahun, mereka sudah belajar bagaimana menafsirkan Alkitab. Jadi bukannya sekedar baca. Banyak orang bisa baca kitab suci, tapi nggak tahu artinya. Sehingga apa? Katanya. Kalau Anda lihat di YouTube diskusi Agatha dengan teman-teman, saya kadang-kadang tertawa juga. Akhirnya ujungnya katanya. Kenapa? Hanya tahu baca, nggak tahu artinya. Jadi orang Yahudi itu mereka belajar kitab suci, di sisi lain mereka belajar juga pendidikan yang lain. Ya. Mereka belajar kitab suci,
tapi juga mereka belajar menafsirkannya. Ya. Mereka menafsirkan ayat itu dengan tepat, bukan seenaknya sendiri. Sehingga orang-orang Yahudi sangat sedikit yang tersesat oleh ajaran palsu, karena mereka suka mempelajari firman Allah. Di mana itu? Di komunitas rohani. Dan juga pendidikan umum mereka juga sama, saudara, selalu berdua-duaan. Tentu bukan lawan jenis ya, tapi sesama jenis. Nanti kalau lawan jenis juga tidak baik. Ya, ini penting seperti ini. Ini komunitas saya buat ini seperti ini. Nah, oleh karena itu di komunitas yang kita bangun, saudara, harus dipahami, ya, bahwa di sana kita belajar bertumbuh bersama-sama, ya, yaitu yang kita kenal dengan istilah KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, menangkan jiwa. Menangkan jiwa tentu ada prosesnya, ada pelajaran yang harus kita lalui. Nah, dasarnya ini adalah dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Tentu saya nggak baca seluruhnya karena terlalu banyak. Apa yang didapat di dalam komunitas? Ya, bisa dibaca di belakang ayat. Kebaca. Komunitas menjadi bagian penting dari perjalanan rohani orang percaya. Mereka tertanam dalam sebuah komunitas akan memiliki kelengkapan dan dukungan dari orang percaya lain sebagai murid. Jadi ada dukungan. Ini pentingnya komunitas ini. Ya. Makanya selalu saya mengatakan dalam komunitas, ya, komunitas itu bukan ngomongin orang. Amin. Amin Bapak Ibu. Kasih tahu kanan kiri, jangan suka ngomongin orang. Ya. Salah satu kelemahan orang pada umumnya, kelemahan seseorang yang tidak disadari, sukanya mengoreksi orang lain, tapi tidak pernah mengoreksi diri sendiri. Karena tidak pernah mengoreksi diri sendiri, ketika dia berbicara, lebih duluan mulutnya dibanding apa? Apa Pak Ibu? Perhatikan, saya ulang lagi. Karena tidak pernah mengoreksi diri, lebih duluan mulutnya dibanding dengan apa? Ya, makanya. Jadi kalau ada orang yang sembarangan ngomong, karena apa? Otaknya tidak dipergunakan dengan cara yang baik. Kalau komunitas-komunitas persahabatan, hubungan sesama gampang pecah oleh karena tidak pernah menggunakan apa? Ya, karena tidak menggunakan otaknya dengan cara yang benar, sembarangan ngomong sama orang. Amin. Berbohong juga sama, sampai dia lupa dia berbohong. Nah, waktu minggu lalu itu yang saya ceritakan sama saudara, karena kebanyakan bohong dia lupa dia ngomong apa. Akhirnya saya marahin, bukan negur lagi, marahin. Makanya hati-hati saudara yang tukang bohong. Nanti ada cerita A, tiba-tiba cerita B, nanti orang ikuti. Tadi kan ngomongnya kan A. Ya, hubungan pertemanan, hubungan kerja, hubungan sesama rusak oleh karena apa? Tidak memaksimalkan menggunakan pikirannya. Jadi hari ini belajar ya, semua hebat-hebat ini selalu pakai pikiran ditambah hati baru berbicara. Ya. Dan ini hanya orang yang dewasa. Ya.
bisa dikerjakan oleh orang yang dewasa. Karena semua rata-rata sudah dewasa di sini, saya percaya. Pikir dulu, gunakan hati, baru berbicara. Itulah cara bagaimana membangun hubungan yang baik, menjaga keutuhan. Suami istri juga sama. Selalu kalau kalian bicara sama Bu Lesti, kalau saya ingatkan, pikir dulu baru mau ngomong. Ya. Karena di rumah kami biasa demokrasi saya buat. Bebas berpendapat, tapi juga harus cerdas. Jangan di hal yang berguna diomongin. Amin Bapak Ibu? Kayaknya mantap yang sebelah saya ini keren. Sudah dipraktikkan. Karena apa? Kalau hal yang tidak berguna diomongin, habis waktu tidak ketemu hasil. Hah? Jadi dukungan itu seperti itu. Ketika orang cerita, jangan dipotong-potong. Siapa yang suka motong-motong kalau orang yang ngomong ini? Orang lagi ngomong dipotong. Dengar, jadi pendengar yang baik. Setelah orang berbicara, barulah kita berbicara. Karena ketika orang itu sudah selesai berbicara, maka kebijaksanaan itu muncul di hati dan pikiran kita, bisa kita sampaikan. Ya. Ini penting kita dengar orang. Jangan orang lagi ngomong, ikut ngomong juga. Ini rusak ini pertemanan kalau begitu. Nah, tidak mudah saudara. Kalau kita dengar orang ngomong, saya sendiri kan kalau saya konseling orang kan panjang ceritanya, saya oh iya, gak enak saudara mendengar orang ngomong. Gak percaya? Nanti saya kasih satu teman saya konseling. Kenapa? Ketika kita dengar orang, merasa kita paling pintar dari orang lain, kasih solusi. Ya, saudara, orang terbuka, orang konseling, orang bicara kita, ketika kita mendengar solusinya dari omongannya sendiri. Akhirnya apa? Kadang-kadang kalau saya melihat orang ini sebetulnya hanya pengen curhat, karena solusinya dia sudah tahu. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Karena itu di komunitas itu ada orang yang senang curhat. Karena di rumah nggak sempat dia curhat. Karena suasana rumah mungkin tidak pas dia curhat. Atau juga dia nggak tahu cara curhat di rumahnya. Oleh hari ini saya ajari bagaimana curhat kepada pasangan. Belajar menjadi pendengar yang baik. Jangan suka potong-potong pembicaraan orang. Apalagi di depan umum suka potong-potong orang lagi bicara, itu gak sopan tuh namanya. Kecuali jemaat di Kemadau, luar biasa semuanya. Ya. Hadis komunitas ini ada dukungan. Saudara kasih Tuhan bertumbuh di dalam kepedulian. Nah itu hasilnya situ komunitas itu. Ya. Petrus dan Yohanes menceritakan kepada komunitas orang percaya tentang apa yang mereka alami. Apa itu? Ini. Buka di Alkitabnya, bisa juga buka di layar. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Di sini di komunitas ini, ya curhat. Kena curhatnya apa ini? Karena Petrus dan Yohanes sedang memberitakan firman, para imam bahkan aparat pemerintah waktu itu
melarang keras, tidak boleh beritakan Injil. Dan ancamannya keras, tidak main-main, bisa jauh. Ketika Rasul Petrus dan Yohanes ketemu dengan teman-temannya, komunitasnya, satu komunitas itu mengatakan, kamu kurang doa sih, ya kan? Kurang beriman sih, makanya dihalangi. Ini bukan komunitas yang sehat. Komunitas kayak gini sebentar udah bubar. Tapi kalau komunitas yang sehat itu, ketika saudaranya cerita hal-hal yang berguna, diresponi dengan positif. Yaitu apa? Dengan doa. Respon yang ditunjukkan oleh mereka yang mendengar kisah Petrus dan Yohanes bukan acuh, melainkan menunjukkan kepedulian dengan berdoa buat mereka. Ayat yang ke-24. Berdoa. Jadi kalau kita dengar saudara kita susah, jangan buru-buru menghakimi. Amin. Dalam komunitas itu saya mau cerita kepada saudara, ada yang menyenangkan sikapnya, ada juga yang menyebalkan. Ada orang yang begitu disiplin dalam hidupnya, ada juga yang sembarangan hidupnya. Karena apa? Komunitas rohani itu adalah komunitas orang-orang yang sudah rusak. Ya, komunitas orang yang sudah rusak masuk dalam komunitas rohani untuk diperbaiki. Amin, saudara. Yang setuju katakan amin. Diperbaiki, oleh karena itu perlu diingatkan melalui firman, melalui teguran. Siapa orang-orang yang misalnya sembarangan, ya tentu saya ingatkan. Diingat berkali-kali, baru ditegur lebih lagi. Ditegur nggak demamkan juga, dimarahin bila perlu. Ya, nggak pernah juga deh. Itu hanya karena lagi khotbah aja. Ini penting ada kayak gitu. Ada juga yang di komunitas itu karakternya baper, tau baper ya? Bawa perasaan, gampang terluka, gampang tersinggung. Ya Pak, nggak ngerti perasaan saya. Iya, saya juga nggak ngerti perasaanmu. Iya kan? Suami istri aja nggak selalu mengerti perasaan. Betul nggak? Kalau suami istri saling mengerti perasaan, tentu nggak berantem. Ada nggak suami istri nggak pernah berantem? Kayak tahu aja. Pasti berantem. Tentu berantemnya bukan pakai fisik, pikiran, pendapat. Karena manusia itu nggak selalu mengerti perasaan kita. Nah, di gereja ada yang gitu-gitu, yang dimengerti. Dia terpesona dengan lagu, karena wanita ingin dimengerti. Ya. Bahkan sudah tua pun juga ingin dimengerti. Ada juga yang tukang berantem. Apa-apa emosi, apa-apa emosi, apa-apa emosi. Emosinya setinggi langit. Nah, orang-orang seperti inilah yang gabung di komunitas ini harus lebih baik hidupnya dari yang sebelumnya. Amin. Jadi kalau ada di luar, Pak, orang gereja itu bikin sakit hati aja. Orang gereja gayanya kayak gitu. Iya, memang gereja itu tempat orang yang rusak kok. Ya kan? Kalau nggak rusak, tidak perlu ke gereja. Langsung inna ilahi wa inna ilahi rojiun, karena sempurna. Masih Tuhan kasih panjang umur supaya apa? Ada kesempatan untuk bertobat.
Paham ya? Jadi gereja itu bukan kumpulan orang yang sudah benar, tapi gereja itu kumpulan orang-orang yang menyadari dia orang berdosa, menyadari dia orang yang rusak, untuk diperbaiki, untuk diperbaiki dari ke hari ke sehari. Ya. Makanya bertobat itu setiap hari, karena kita bisa salah kapan aja. Jadi di atas tadi bertumbuh dalam kepedulian. Memang gak enak peduli sama orang. Enak banget ya Pak, malas-malasan kita peduli deh. Enak aja Pak, sama Tuhan aja seenak kepalanya. Masa kita peduli? Nah disitulah ujian. Kamu kasihmu sebetulnya. Itu ujian kasih, saudara. Saya banyak diuji masalah kasih. Adakah kamu mendoakan orang yang sembarangan ini? Atau justru hanya bisa menghakimi? Tuhan izinkan orang-orang seperti itu ada di samping kita untuk menjadi apa? Tugas kita mendoakan. Perubahan ini itu urusan Tuhan. Bagian kita doakan. Kita doakan. Tetap kita peduli, meskipun menyebalkan. Pernah ada orang yang telepon saya, salah satu jemaat kita, Pak, orang kayak gituan udah dilempar aja keluar Pak. Kenapa? Ini nggak beres ini. Saya dengar ngoceh-ngoceh lama di telepon saya. Saya bilang ke beliau, begini Pak, Anda ini orang tua, Anda punya anak. Taruhlah anak Anda 5. Pertanyaan saya, 5-5-nya menyenangkan hatimu enggak? Tidak sih Pak. Dan begitulah saya sebagai seorang gembala. Meskipun saya jengkel kepada siapapun, tapi sebagai bapak yang baik, tetap juga ada rasa yang tega seperti itu. Jadi gak bisa Bapak katakan nama saya, kita lempar keluar, saya enak dulu aja. Akhirnya kita berakhir ketawa. Dan terakhir dia nangis. Ya elah, wajah sangar tapi cengeng juga. Pernah dipikir saya biarkan, enggak, saya doakan, saya kumpulkan. Tapi kan perubahan hidup manusia kan beda-beda. Ya kan? Saya ini 26 tahun ikut Tuhan, karakter yang lama itu masih ada, hanya memang bisa terkendali, ya kan? Salah satu yang saya berjuang sampai hari ini, bagaimana mengendalikan emosi, tapi 5-nya terkendali. Tuhan tak pernah cabut itu. Tuhan ada sama Tuhan tetap berikan hal itu di dalam diri saya, hal itu. Supaya apa? Itu salib untuk saya ikut. Oleh karena itu yang tukang emosi itu belajar hari ini bagaimana menguasai emosi. Amin Pak Johan? Amin. Ya. Orang-orang yang terlalu baper itu hari ini belajar mengendalikan. Kalau enggak saudara, yang kita tabur itu bisa terbuang sia-sia. Kepedulian sama orang sih bagus, tapi gampang kecewa. Karena apa? Baper tadi. Akhirnya apa? Apa yang dia tabur tidak bisa dia tuai karena nggak sabar. Kadang-kadang Tuhan pakai orang yang menyebalkan. Saya bersaksi bagi saudara. Jumat yang lalu saya antar Chelsea karena di tempat eskul. Saya lagi duduk, saya kan lagi sakit sebetulnya, tapi karena mengantar anak ya harus saya antar. Ya tega juga naik gojek karena agak jauh. Saya lagi duduk, itu udah lama, udah puluhan tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu saya ketemu orang ini. Tiba-tiba saya itu nggak tahu dari mana dia telepon saya. Orang ini orang saya gak suka banget ini orang, nggak suka. Dan bukan hanya saya juga. Pokoknya kalau dia ada zaman itu, orang akan terus menyingkirkan diri dari sampingnya. Karena ngomongnya gede, tapi bohong semua. Ya. Terus apa aja kalau kita diskusi nggak pernah
dikasih kesempatan kita ngomong terus. Akhirnya kita minggir juga. Yang kedua, pelitnya juga bukan main. Tapi kalau orang lain traktir, jangan salah, yang nambah. Ya, kita kan nggak enak kalau ditraktir ya. Oh, dia nambah. Jadi orang wanti-wanti kalau dia ada. Nah, walaupun zaman-zaman itu saya berusaha menghindar, tapi ya udahlah, kadang-kadang karena nggak enak hati aja tuh. Saya tiba-tiba tuh di orang yang saya kesel ini, orang nggak suka gitu. Kalau bisa sih jangan ketemu ini orang kan. Tiba-tiba saya dihubungi. Nah, dia ngomong, saya dengar ya, Anda sudah jadi pendeta ya? Ya iya dong. Ya, buat apa saya sekolah pendeta kalau menjadi pendeta? Oh iya, saya cari-cari Bapak ini udah sekian lama ya, karena dulu kan manggilnya nama ya kan, karena mereka sama-sama sudah dewasa, agak segan manggil nama. Saya cari Bapak, tapi saya ketemu nomor telepon Bapak ini. Ya, ternyata masih ada di Facebook yang lama. Wajahnya saya lihat, tapi kok bentuknya udah beda. Ya iyalah, dulu kan masih muda ya, masih belasan tahun. Ya agak lumayan keren lah. Ya. Ya sekarang kan udah gak lama lagi juga bisa menembus 50. Oh ya gini, saya itu pengen ketemu Bapak, pengen memberkati Bapak, tapi lama gak ketemu, gak pernah ketemu. Terus dalam hati, maksudnya ada ini apa? Langsung semangat kalau itu kan. Maksudnya apa nih? Memberkati yang bagaimana? Mendoakan ya doakan dari sana. Bukan maksudnya saya minta rekening. Oh gitu, kalau itu saya senang, sering-sering. Ya, saya sambil bercanda. Kalau itu saya senang, sering-sering ya. Transfer. Ya. Ini orang dulunya paling menyebalkan, cuma saya nggak menunjukkan saya nggak suka. Ya kan? Ternyata orang ini sudah berubah, dia sudah sukses dah. Dalam hati saya, untung ya saya nggak menunjukkan saya nggak suka waktu itu. Kalau nggak saya nggak diberkati kan, saya nggak dicari kan. Pikirnya dia, saya paling peduli, paling mengasihi dia dibanding teman-teman yang lain. Padahal sama aja, cuma saya bereaksinya nggak menunjukkan. Karena saya belajar sama orang Jawa. Belajar sama orang Jawa. Biarpun menyebal di hati, menguasai diri. Makanya Jokowi bisa jadi presiden 2 periode. Ya kan? Prabowo juga belajar sama beliau. Nah, kan orang Sumatera ini kalau ngomong kan apa di hati langsung ya kan? Wih, saya sadar, ini orang dulu saya gak suka. Kesel setiap ketemu dia. Gak pernah ada kesempatan kita ngomong. Hanya gak menunjukkan aja. Paling saya iya, oh iya. Kalau waktu itu saya tunjukkan saya gak suka Pak Jen, gak dapat transfernya. Tapi bayangkan 15 tahun yang lalu, saya juga udah lupa saya yang bersangkutan. Ketika diceritakan, oh ini orang ini kalau kita makan ditraktir nambah, tapi pelitnya bukan main. Saya cerita sama Bu Lesti, nggak percaya. Ya udah kembaliin uangnya. Oh udah dipakai, ya jangan gitu dong. Ya bener hasilnya. Jadi dalam hidup itu perlu belajar seperti ini. Ya. Walaupun kita punya teman lama bisa abadi, kalau kita bisa membawa diri. Ya. Jadi bertumbuh dalam kepedulian. Yang kedua, saudara, bertumbuh dalam doa. Nah ini penting. Jangan hanya bisa mengeluh, Pak, saya dalam kesulitan. Dia sama, saya juga dalam kesulitan. Semua dalam kesulitan. Saya berdoa untuk saudara, tapi Anda juga harus senang berdoa. Makanya dalam ibadah-ibadah
penyembahan, jangan matanya kayak mata ikan lele, dia sana, dia sini. Ya doalah serius dengan Tuhan. Amin. Karena ada gituan kan? Orang lagi nyembah matanya sana sini. Ikan lele itu kan nggak bisa kenikmatan. ini apalah ya. Cobalah ya. Mungkin kalau di gereja mungkin ya karena banyak yang ganteng-ganteng, yang cantik, lihat-lihat nggak apa-apa. Tapi doa pribadi jangan mata melot kemana-mana, nggak serius berdoa. Ada di komunitas kita lagi doa, ya doa dengan serius. Alami Tuhan setiap kita dalam doa. Jangan serius berdoa ketika dalam kesusahan berat. Oh, berlutut, tahan 1 jam berlutut karena apa? Beban hidup yang menerpa. Berpuisi, berdoa sama Tuhan. Saking bebannya yang begitu berat. Jangan tunggu dulu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi orang Kristen banyak tunggu masalah dulu baru sungguh-sungguh berdoa. Orang lagi nyanyi, dia nyanyi aja. Orang lagi nyembah, foto di sana, foto di sini. Makanya kalau istilah saya itu jangan kayak mata ikan lele, nggak bisa kedip. Ya, bertumbuh dalam doa. Beberapa ayat ini menunjukkan bagaimana orang percaya berdoa dan menyampaikan permohonan kepada Allah. Saya bacakan aja bagi kita semua ya. Dalam Kisah Rasul 4:24 sampai 26. Sampai 26 dulu. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa-Mu dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Doa. Jadi kalau kita bertumbuh dalam doa, kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi berdoa juga untuk orang lain. Makanya banyak orang bertahan sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 8 jam. Kenapa? Mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan orang yang lain, maka yang terjadi adalah Tuhan sendiri yang peduli dengan kita. Jangan tidur pada saat doa. Amin. Selalu saya ingatkan, jangan amin pagi hari. Doa yang sungguh-sungguh. Kalau melihat anakmu bandel, atau istrinya belum bertobat, suami belum bertobat, pernah kamu doakan? Pernah sih Pak, dalam nama Yesus dia bertobat, amin. Perlulah menjalin hubungan dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu perlu membangun, melatih supaya ada yang khas. Sama seperti orang main musik.
Musik itu punya khas yang tidak bisa ditiru. Kalau orang memainkan keyboard atau gitar, kuncinya itu sama. Apa sih yang membedakannya? Cara mengayunkannya. Ayunan itu bisa lahir dari hati yang paling dalam. Sehingga apa? Setiap pendengarnya itu tersentuh. Makanya jangan heran, banyak pemain-pemain musik itu gampang jatuh cinta. Oleh karena musik itu bahasa perasaan, sehingga tersentuh. Makanya jangan heran, pemusik-pemusik dunia banyak mereka yang kawin cerai. Karena apa? Karena musik itu bahasa cinta, ya, bahasa hati. Makanya main lagu itu hati-hati, ya. Itu bahaya, saudara. Jangan pilih lagunya laki-laki buaya darat. Hati-hati, saudara. Karena itu bahasa perasaan. Ketika dia tersakiti dengan pasangannya, akhirnya diciptakan lagu lelaki buaya darat. Sudah menelan korban itu. Ada korban di Indonesia. Kenapa dibilang buaya darat? Karena buaya itu, saudara, banyak positifnya. Kenapa? Buaya itu kalau pasangannya mati, dia nggak kawin lagi. Baik laki-laki maupun baik betina maupun penjantan. Tapi kenapa begitu jelek sama manusia? Kenapa? Karena buaya itu bisa hidup di dua dunia. Bisa hidup di darat, bisa hidup juga di air. Nah, laki-laki yang disebut buaya darat ini bisa mengatakan sama istrinya, engkaulah orang yang terakhir dalam hidupku, belahan jiwaku yang tidak terpisahkan. Ya kan? Tapi di sebelah juga dia ngomong, dari sekian lama saya ketemu orang, wanita yang cantik tapi tidak sebaik dirimu, yang melengkapi kecantikan. Dua-duanya kan dipuji kan, hebat kan? Betul enggak? Ini makanya disebut adalah buaya dan artinya hidup dalam dua dunia. Ada nggak laki-laki yang hidup di dua dunia di sini? Hah? Dua dunia? Oh, Kak Fice langsung. Iya. Dia mengatakan di rumah, tidak ada yang bisa menggantikan kamu di hati saya. Ya, itu banyak kejadian demikian. Oleh karena itu, saudara, yang kita lakukan ini adalah kita harus bertumbuh di dalam doa. Supaya apa? Kalau misalnya pasanganmu ada yang seperti saya ceritakan tadi, seperti buaya darat, percayalah dia buaya beneran. ya. Yang harus kita doakan tidak lagi punya gelar buaya darat, tapi memang dia menjadi suami yang baik. Ya. Kalau buaya beneran kan setia dengan pasangannya, ya kan? Tapi kalau buaya darat kan nggak setia dengan pasangannya. aduh, keterlaluan ya. Ya. Nah, untuk mengubah mereka ini adalah hanya doa. Makanya itu istri-istri yang hebat itu adalah istri yang senang berdoa untuk pasangan. Ya. Saya bisa jadi sampai hari ini karena saya punya istri yang senang berdoa. Oh iya, betul. Saya bisa dapatkan ABC setelah saya menikah. Sebelumnya walaupun saya sanggup, tapi nggak bisa. Karena ada istri yang senang berdoa. Amin, ibu-ibu. Amin. Jangan kutukin suaminya.
Doakan, saya doakan kepalamu mundur selamanya. Doai supaya apa? Cerdas gitu loh. Doa supaya cerdas. Ini sekedar humor ya, biar jangan ngantuk gitu ya. Bertumbuh dalam doa. Di komunitas itu berdoa. Tentu nggak seperti kebaktian hari Minggu. Diskusi, bukan untuk menghakimi orang, bukan untuk menjelekkan sana, jelekkan sini, bukan. Tapi di situ kita mendoakan keluarga kita, pasangan kita, ya. Di komunitas-komunitas yang ada selalu saya ajarkan itu kan. Yang tidak bisa berdoa diajar di komunitas ini. Semua bisa berdoa? Ada yang tidur saat doa? Ya harus diajari juga. Kasih permen pedas. Ya. Ada yang gelisah lagi doa? Ada yang main HP lagi doa? Harus disita HP-nya kalau itu masalahnya. Ya. Dilatih berdoa. Sesudah itu terus bertekun dan bertumbuh dalam persekutuan doa bersama-sama. Bertekun dalam doa membawa kekuatan rohani juga, ya. Menyatakan kemenangan. Ada masanya kita nggak bisa cerita kepada pasangan, kepada orang tua, kepada siapapun. Nggak bisa kita cerita. Karena kalau kita cerita bisa terjadi penghakiman dan sebagainya. Di mana kita hanya berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Yaitu melalui doa, pujian, penyembahan. Ya kalau nggak belum bisa menyembah, minimal nyanyikanlah. Ya kan? Ya kan? Pak, suara saya kayak ember pecah, nggak apa-apa, tambahin lagi jerigen. Dan lengkap, ya. Nyanyi. Yesuslah kuatku, Engkau penolongku, Yesuslah segalanya bagiku. Sambil jalan misalnya Burani naik motor, balapan, nyanyi, Allahku luar biasa. Loh, iya kan? Saya sering gitu berdoa pagi-pagi juga. Kayak Bu Elis ini 70 kilo, dia harus jalan antar anak. Sampai nyanyi. Supaya kalau balapan itu tidak melanggar lampu merah, langsung. Konsentrasinya udah hilang, maksud saya gitu. Perlu doa. Yang kedua, supaya tensi emosi di jalan itu turun. Komunitas baik kita bukan hanya tempat untuk bisa bertukar kisah, menceritakan masa lalu aja terus, keberhasilan masa lalu terus, nggak pernah bicara masa depan. Tetapi juga tempat untuk belajar bertumbuh di dalam doa. Sekali lagi, berdoa. Ya. Keluarga yang sehat, keluarga yang senang berdoa. Kalau nggak pernah berdoa, pasti nanti berantem mulu. Pasti. Nggak ada saya lihat keluarga yang nggak pernah doa, nggak berantem. Pasti berantem. Kenapa? Nasinya kurang, belanjaannya kurang. Ya, kita berdoa aja ada konflik, apalagi nggak berdoa. Yang ketiga, bertumbuh dalam kesaksian. Nah itu, orang lebih senang melihat hasil daripada proses, kan, betul nggak? Ketika kita menceritakan bagaimana saya berubah, bagaimana saya disembuhkan,
Orang sangat senang mendengar itu. Nah, ketika Anda menceritakan proses perjalanan untuk mencapai keberhasilan itu, saudara, orang akan melotot melihatnya. Wah, luar biasa, ajaib. Dan dengan kesaksian itu memicu semangat orang lain untuk berdoa. Bukan kesaksiannya itu, makanya ikut seperti saya dong, kesaksiannya mantap. Tapi bersaksi supaya menguatkan orang lain. Tentu kesaksian itu, kalau ada hal negatif harus disaring. Ya. Jangan membuka aib pasangan sembarangan tempat. Harus difilter sebagian. Ya, kecuali sama orang tertentu bisa terbuka yang tidak bocor kemana-mana. Itu bahaya. Jadi komunitas bukan saja tempat untuk mendapatkan dukungan doa, tetapi juga tempat bersama-sama melaksanakan kesaksian. Ya, kesaksian. Kalau puji Tuhan, kemarin itu hampir ditabrak bajai. Entah gimana bajainya pecah ban, gak jadi nabrak saya. Iya kan? Itu juga kesaksian. Karena saya lihat keajaiban Tuhan, saya berkati tukang bajai, Pak tambah bannya. Itu juga kesaksian. Ya kalau nggak pecah ban bajainya kan nabrak. Tapi sebelum saya tabrak tiba-tiba pecah bannya. Akhirnya bajainya belok dari saya. Nah, itu pertolongan Tuhan juga. Malaikat Tuhan yang mengatur. Karena saya tahu itu cara Tuhan, saya berkati tukang bajai, Pak, tambal bannya, saya tambahin pun kopi. Itu kesaksian juga. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, nah ini dia. Sama-sama ya, 2, 3, ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Goncang. Wow. Doa harus menggoncangkan situasi. Doa harus menggoncangkan keluarga. Begitu dia goncang, dia cari pegangan. Yang dicari adalah kamu. Begitu, Bu. Ya. Begitu Bu Delima, goncang. Bukan badannya yang digoncang-goncang, tapi doanya itu menggoncangkan hati seseorang sehingga dia takluk dalam hadirat Allah. Pasti bisa. Amin. Orang yang seenaknya sendiri bisa takluk dalam hadirat Allah ketika doamu itu benar-benar sampai ke tempat mati. Pasti berontak. Kalau dia masih berontak, malaikat Tuhan akan mengingatkan. Dan kalau malaikat Tuhan mengingatkan, bisa stroke, bisa. Akhirnya bergantung supaya dia sadari nanti. Aduh, betapa pentingnya pasangan. Nanti segala hal yang baik diucapkan ketika dia sakit nanti. Nah, kesempatan berdoa. Maka dia bertobat ya. Sekarang saya doakan. Dalam Yesus, sembuh, dia akan sembuh. Amin. Amin. Doa. Sekali lagi berdoa. Dalam kesusahan harus berdoa. Dalam kelimpahan harus berdoa. Bukan mani kiu-kiu. Ya. Dalam tekanan harus berdoa. Setiap pintu yang tertutup pasti terbuka waktu kita sedang berdoa. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, tapi Roh-Mu ya Tuhan.
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ini dia. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berani. Nah, saya kalau baca lengkapnya, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, oleh karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Ini kan lagu kita terbatas kuasamu. Terima G. G atau F? Terbatas kuasamu. Kita berdoa, praktikkan iman percayamu hari ini untuk berdoa. Jangan lihat kanan kiri, tapi tutup mata, berdoa. Pergumulanmu hari ini bawa ke hadapan Tuhan, supaya Anda datang ke sini bukan hanya sekedar datang, tapi alami. Dan apa yang kau ucapkan jadilah seperti itu. Saya beri kesempatan kita berdoa. Oh Rabbashara Labatakaya Rabashara. Oh Rabbashara Labatakaya. Doakan, ucapkan dengan iman, ucapkan kata-kata iman. Oh Rabbashara Labatakaya. Sampai doamu mengguncangkan, doamu mengguncangkan, doamu mengguncangkan. Terima dengan iman, terima dengan iman doa, terima dengan iman jawaban doa, terima dengan iman. Yes,
Ora basyara la batakaya la 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 la.